Sahabat saya di Pleret Bantul, Gus Fuad dipukul sama orang yang tidak bertanggung jawab. Entah siapa yang mukul, saya nggak tahu lah. Tapi kayaknya pemukulan itu dampak dari friksi atau perbedaan pendapat pandangan Gus Fuad mengenai Habib kalau nggak salah. Saya kok jadi aneh. Kalau saya ya pendapat diadu dengan pendapat, pemikiran diadu dengan pemikiran, dalil diadu dengan dalil, argumentasi diadu dengan argumentasi. Ya aneh saja kalau kemudian berbeda pendapat, mainnya pukulan, mainnya fisik dan lain sebagainya. Saya itu sering loh berbeda pendapat, tapi kemudian kita berbeda pendapat itu di mindsetnya, di pemikirannya, di pendapatnya, di gagasan, di ilmunya. Bukan berarti kemudian kita membenci orangnya. Contoh nih, yang dulu katanya Gus Miftah bermusuhan dengan Ustadz Khalid Basalamah. Oh tidak, saya memang berbeda pandangan dengan Ustadz Khalid Basalamah mengenai wayang umpamanya. Tapi ketika haji, saya ketemu dengan Ustadz Khalid Basalamah di Padang Arafah, kita berpelukan biasa gitu. Kita ngobrol santai. Artinya apa? Ya, karena kita berbeda pendapat, bukan berarti harus musuhan. Kalian bilang pas. Menentang segala akidah yang keluar dari tauhid Islamiyah dan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selanjutnya, mengajak umat Islam di Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya untuk melindungi dan membentengi diri, keluarga serta seluruh masyarakat dari paham radikal takfiri atau pemahaman yang mengkafirkan sesama umat seperti yang didakwahkan oleh kelompok radikalisme Salafi, Wahabi, dan Syiah. Saya kok jadi aneh. Kalau saya ya pendapat diadu dengan pendapat, pemikiran diadu dengan pemikiran, dalil diadu dengan dalil, argumentasi diadu dengan argumentasi. Ya aneh saja kalau kemudian berbeda pendapat, mainnya pukulan, mainnya fisik dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kali ini kami setuju dengan apa yang diucapkan oleh Gus Miftah ketika beliau mengomentari kasus pemukulan teman baiknya si Fuad Pleret. Kenapa kami memakai Gus untuk menyebut nama Miftah dan tanpa Gus untuk menyebut nama Fuad Pleret? Karena itu mempunyai alasan. Dan alasannya adalah karena Pleret ini kami nilai lebih buruk dari Gus Miftah. Nah, kembali lagi ke permasalahan kasus pemukulan. Ketika mengomentari kasus pemukulan teman baiknya Gus Miftah tersebut, si Fuad Pleret, yang dikatakan oleh Gus Miftah, pemukulan tersebut terjadi di latar belakangi karena perbedaan pemahaman. Dan statement Gus Miftah di dalam menyikapi kasus tersebut ini sangat bijak. Beliau mengatakan kalau beliau ketika menyikapi permasalahan, ketika ada yang berselisih, maka beliau memilih dalil diadu dengan dalil, argumen diadu dengan argumen, pendapat diadu dengan pendapat, pemikiran diadu dengan pemikiran. Kemudian beliau menganggap aneh ketika ada orang yang berbeda pendapat, kemudian main fisik, main pukul. Padahal sebenarnya mereka yang menyerang dan yang diserang, itu adalah orang-orang yang satu ormas, satu kelompok. Mereka bukan Wahabi, bukan orang-orang yang disebut Wahabi. Dan luar biasa ucapan Gus Miftah ketika menyikapi permasalahan tersebut. Mulia sekali akhlaknya. Akan tetapi apakah selama ini Gus Miftah ini tidak pernah melihat atau mendengar kasus-kasus pembubaran kajian, penolakan kajian, penyerangan pondok pesantren, penjegalan pembangunan masjid, persekusi terhadap orang-orang yang tidak sepaham? Padahal kasus seperti itu sangat banyak terjadi. Dan pelakunya siapa? Pelakunya adalah jamaah dari Gus Miftah sendiri. Jadi tolong diamalkan ucapan itu. Jangan lagi ada penolakan kajian, pembubaran kajian, persekusi, dan penyerangan terhadap orang-orang yang berbeda pendapat dengan kalian. Bantahlah dakwah mereka dengan dakwah. Bantahlah dalil mereka dengan dalil. Bantahlah pemikiran mereka juga dengan
pemikiran. Kemudian biarkan kaum muslimin yang menilai. Dan biarkan kaum muslimin memilih mana dakwah yang bagi mereka sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.